Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Alama Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali Al-Qusi Qaddasallahu ruhahu wa nawwara rahimahu. Alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kalimatul basmalah Ar-Rahman fahiya isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibadatul muslimin ala syaitan fa innahu qala la'atiyannahu min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kata Al-Imam Syekh Nawawi terdiri dari 4 kalimat. Ini gambaran Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Dengan kalimat ini akan godaan syaitan yang datang dari 4 arah. Jadi syaitan itu dalam Al-Quran menggoda manusia dari 4. Qala la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Jadi syaitan bersumpah demi zat, bersumpah sungguh akan aku datangi mereka, akan aku goda mereka baina aydihim dari arah depan, wa min khalfihim dari arah belakang, wa an aymanihim dari arah kanan, dan shimalihim dan dari arah kiri. Jadi syaitan itu sudah betul-betul berjanji untuk menggoda kita dari 4 arah. Maka beliau mengatakan Allah kasih kita 4 kalimat untuk melindungi kita dari godaan setan yang datang dari 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi 1 kalimat, Allah kalimat, Ar-Rahman kalimat, Ar-Rahim. Jadi arba'ah. Hadhihi kalimat Allah adalah Ar-Rahman. Jadi ini kalau bisa kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ini isyarat bahwasanya manusia itu juga bermaksiat ada pada 4 keadaan. Syaitan menggoda dari 4 arah dan manusia biasanya bermaksiat dalam 4 keadaan. Dalam 4 keadaan. Yang pertama disebutkan di sini fi arba'ati awjuh, 4 keadaan, fi sirri wal alaniyah wal laili wal nahar. Orang itu bermaksiat biasanya ada yang dalam keadaan kesedihan, sepek maksiat. Ada yang ketika alaniyah, di depan teman-temannya, di depan banyak orang. Ada juga yang bermaksiat wal laili wal nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Nah, 4 keadaan ini kita bisa dilindungi oleh Allah dengan sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau bisa jangan lupa terus Bismillahirrahmanirrahim. Allah banyak fadilah tentang kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata Syekh Al-Imam Al-Muqtadibi, seorang panutan, seorang yang sangat istimewa, Al-Alim yang sangat alim, Al-Allamah Al-Alim jiddah, alim sangat alim. Falha lil mubarak. Jadi kalau Al-Alim ini sudah alim, kalau Allamah sangat. Jadi kalau kita itu mau kasih gelar sama orang, ya, Al-Alim ini sudah hebat. Jangan sembarangan kasih kalimat Al-Allamah
beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Siapa Hujjatul Islam itu? Man ahata bi sunnah. Jadi orang yang betul-betul menguasai akan sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, sekaligus mengamalkan, tidak ketinggalan. Nah, sementara kalau al-hafidh, ada orang dapat gelar al-hafidh itu. Al-hafidh fahuwa man ahata bi mi'ati alfi hadis. Orang yang sudah bisa menghafal 100.000 hadis dengan sanadnya dari ini sampai ke Rasulullah. Ini namanya al-hafidh. Kalau Hujjatul Islam lebih hebat lagi. Nah, kalau al-hakim, ada gelar al-hakim itu adalah man ahata bi thalathati alaf hadis. Orang yang bisa menghafal 3.000 hadis bisa disebut al-hakim. Boleh siapa kembali ke hadis? Boleh? Tidak ada ya? Muhammad. Ulama-ulama kita itu hebat ya. Ini nanti biar kita tahu siapa pengarang kitab ini. Jadi beliau ini Hujjatul Islam. Beliau ini istimewa. Waqaratul anam, yang memberikan keberkahan kepada manusia. Jadi waqaratul anam ini kan Zainuddin, hiasan agama, Barakatul Anam, menghidupkan keberadaan ilmu pengetahuan yang ada di zamannya. MAUD, kalau lingkungan di masyarakat, yang cuma istilahnya yang mati keagamaan, kaku, beku, kemudian dihidupkan, digerakkan, ya coba. Jadi ada keberkahan. Orang itu datang membawa keberkahan. Namanya siapa dia? Al-Alim Al-Qadamah Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Jadi namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad, Muhammad bin Muhammad, baru bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Ghazali ini nama daerah. Tusi ini nama bangsanya. Yang kata para ulama ini ada di daerah Iran. Beliau lahir radhiyallahu anhu di Tus sanata 50 wa 400. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah. 450 Hijriah. Jadi Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah. Waktu biha, dan beliau juga wafat di tempat tersebut sobih pada yaumul Isnin, pagi hari Senin, Rabiul Ashar, pada tanggal 14 Jumadil Akhirah. Jadi wafatnya pada hari Senin pagi hari 14 Jumadil Akhir pada tahun sanata 500 pada tahun 505. Fakana umruhu 55 sana. Maka umurnya itu adalah 55. Lahir tahun 400 sekitar
tahun 500 usianya tidak lama, cuma kalau beda sekali saya kata tapi karangannya luar biasa, karangannya monumental, hebat luar biasa. Ini adalah ulama, bahkan diceritakan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ini pernah diandalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab salat termasuk ada kitab namanya Syarhul Ilmiah Nabi Ahmad bin Zaid al-Habsyi. Kemudian ada juga dalam kitabnya Abdullah dan jadi banyak keterangan menjelaskan tentang seorang ulama besar wali kutub namanya Al-Imam Abu Hasan As-Sadili. Al-Imam Abu Hasan As-Sadili ini beliau bercerita ketika beliau itu datang ke Masjid Aqsa. Ada yang mengatakan di Mekah, tapi ulama ada yang mengatakan di Masjid Aqsa. Ketika beliau tertidur di Masjid Aqsa, beliau itu bermimpi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpi yang sangat indah. Ulama kita itu, orang-orang mulia itu biasa mimpi Rasulullah itu ya biasa. Karena mereka punya mujahadah, punya semangat, dan dikerong, punya rindu, punya. Guru kami mengatakan kalau kau ingin mimpi atau mungkin ingin bertemu, caranya satu kerong, betul kan? Karena kalau mereka di atas cinta, bahu, orang yang berkerong biasanya dia tak kami mimpi, dan ketemu. Kenapa? Karena ada sampai pernah mimpi dan mungkin dunia kurang ya, dunia kurang. Nah, ini Al-Imam Abu Hasan seorang wali itu mimpi melihat Rasulullah. Pada waktu itu ada semua para nabi kumpul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Termasuk ada Sayyidina Musa dan Sayyidina Isa alaihissalam. Maka kemudian Nabi Musa itu datang sama Rasulullah, sama Nabi Isa, sambil berucap, wahai Rasulullah Muhammad, bukankah kau telah berkata bahwa ulama daripada umatmu itu sama dengan para nabi dan Israel? Engkau bukankah telah berkata ulama ummati ka'abiyani bani Israel? Ulama-ulama umatku, kata Rasulullah, itu sama dengan nabi-nabinya bani Israel. Apa benar? Apa iya yang mengatakan seperti itu? Begitu Nabi Musa berkata, qala na'am, ya benar, saya mengatakan seperti itu. Ulama-ulamaku sama dengan para nabi. Ini saya Nabi Musa dan ini Isa. Nabi Musa itu nabi yang hebat, termasuk salah satu di antara ulul azmi minal. Jadi saringan para nabi itu, nabi itu jumlahnya 24.000 nabi, 124.000 nabi. Rasul itu 3
413 Rasul. Yang wajib diketahui yang ada di Mushaf Al-Quran 25 Rasul. Disalin lagi yang paling mulia ulul azmi minar rusul 5 ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang dikenal dengan ulul. Nah, Nabi Musa bilang, Nabi Musa ulul azmi dan Nabi Isa, engkau berkata ulama umatmu itu sama dengan Nabi sebagai saya dan Musa. Hikmah umat saya. Ulama umatmu yang lalu jadi tahu apa kata Allah? Ada. Siapa? Dia bilang Aina Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Di mana? Saya mana Al-Ghazali? Kok macam itu? Ini di hadapan para nabi, ya, di hadapan para ulama besar berdirilah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nah, setelah berdiri, kemudian ini orangnya yang kamu cari. Ahlan yang di mana? Ahlan, masya Allah. Muhammad disambut salawat dipanggil Rasulullah, ya Allah. Kemudian dipertemukan dengan Nabi Musa, Isa alaihissalam. Maka kemudian Nabi Musa itu nanya, karena Rasulullah bilang ini loh, ulama umatku yang sama dengan para Nabi Bani Israil. Ditanyalah sama Nabi Musa, Mas mungkin siapa namamu? Nabi Musa diminta sekaligus mencoba, siapa namamu? Jawaban imam kita ini Muhammad ibn Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Apa kata Musa? Jadi jawaban. Enggak pernah tanya pun sama nyaman. Langsung Muhammad di bawah disebut kafir. Kok cuma tanya nyaman apa? Satu aja tuh. Kenapa mesti kamu jawabannya? Ini aku jadi Islam. Baru bagaimana? Ini ahakam di aksar sunnahnya luar biasa, hadisnya banyak, akhlaknya luar biasa. Ketika disalahkan oleh Musa, beliau bisa jawab, cuma beliau minta izin dulu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya mau jawab? Ada dan atau saya pakai adab, saya mau jawab.
engkau izinkan saya jawab, kalau enggak biar saya pakai akhlak di hadapan Nabi Musa. Apa kata Rasulullah? Ajib, jawab, biar Musa tahu. Dijawab sama Nabi Musa, dijawab sama sama Imam Ghazali. Mohon izin saya jawab, karena Sayyidina Muhammad SAW menyuruh saya untuk menjawab pertanyaan. Iya, apa jawabannya? Tidakkah Anda ingat ketika Anda ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Jadi Anda pernah ditanya oleh Allah, apa yang ada di tangan kananmu itu apa, Musa? Terus jawaban Anda itu boleh bilang bukan. Kalau jawaban Anda itu begini dalam Al-Quran, katanya qala ya asal atawakkau 'alaiha wa ahussu 'ala ghanami wa ahussu biha 'ala ghanami wa la fiha ma'arib ukhra. Ini yang ditanya tongkatku yang aku bersedekah dengannya. Aku juga menggunakan tongkat ini untuk menghalau kambing-kambing. Dan banyak sekali kegunaan tongkat ini saya pakai. Kata imam kita yang kita kata Al-Ghazali, kenapa jawaban Anda cek panjangnya? Bukankah hanya dengan jawaban ini tongkat itu kan sudah cukup? Apa maksudnya? Ada tongkat itu baik berserta, baik nama tinggi, baik dia, baik nama. Apa cek lancar apa jawaban? Apa kata Nabi Musa? Iya, saya pernah jawab seperti itu kaitannya apa? Maka kemudian Rasulullah berkata, wahai Nabi Musa dan Nabi Isa, hal hikmah, apakah di dalam umat kalian itu ada orang yang seperti Al-Ghazali? Ada? Maka Nabi Musa menjawab, tidak ada. Tidak ada dari umatnya yang sama, apalagi lebih hebat daripada Imam. Jadi kata sebagian guru kami mengatakan Nabi Musa kalah ada tadi Imam Ghazali kan itu. Tapi bagaimana? Campuran biasa ini. Tapi ini menunjukkan bagaimana umat Nabi Muhammad SAW mereka memang luar biasa. Ini satu daripada gugusan bintang kasih Allah yang diangkat dari umat Nabi Muhammad SAW. Memang luar biasa. Nah, ini kitabnya yang akan kita baca. Namanya Bidayatul Hidayah. Nah, ini biar nanti disempurnakan oleh guru kita Ayyul Habib Muhammad dari umat Muhammad. Kemudian beliau penulis ini juga mendoakan kepada sallallahu alaihi wasallam, amin. Semoga Allah menyucikan ruh beliau Imam Ghazali dan memberikan cahaya Allah kepada kubur beliau, amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah atau milik Allah. Alhamdulillah, dengan haknya pujian, dengan haknya sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya semua sanjungan, semua pujian dari semenjak Nabi Adam, semua para nabi, semua para ulama, para awliya, bahkan semua makhluk pujiannya kembali kepada akan kembali kepada Allah. Siapapun yang memuji dan siapapun yang dipuji akan kembali kepada walaupun andaikan kita memuji seorang Ronaldo yang saat ini sedang viral di Saudi, viral Ronaldo Portugal. Andaikan kecanggihan dalam membawa bola dan kehebatan dalam menendang bola, kemudian kita puji, oh hebat, luar biasa. Pujian ini kembali kepada yang menciptakan Ronaldo. Siapa yang semua Ronaldo? Itu langsung, yaitu yang punya begitu billah ala wassalam dan rahmat Allah
salam Allah juga ala khairi khalqihi, atas paling mulia makhluk Muhammadin Rasulih, Sayyidina Muhammad SAW yang menjadi utusan Allah, wa abdihi dan hambanya, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, min ba'di yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wasallam. Jadi inilah pengantar mukadimah dari kitab Bidayahul Hidayah, dan untuk menyempurnakan para saudara-saudara sekalian, kami tadi sore itu memang untuk hobi. Ini ada 5 bait yang ditulis oleh Syekh Nawawi dalam kitabnya Qawaidul Mudiyah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Jadi ada 10 sifat yang apabila ini dibaca dan diamalkan akan menjadikan kita terlindung dari pedihnya api neraka, dan bahkan dari pencurian, bahkan daripada bencana. Ini ada 10. Insyaallah malam kita jelaskan. Cuma malam ini kita kasih cara-cara pada dibaca dan diamalkan setiap habis maghrib. Ini bagus pada malam coba dibagikan. Thank you. Lagi kita coba baca gantian ya. Ini mungkin cocoknya pakai mulai so. Sholli wa sallim daiman abadan ala
Ini qasidah Labiah Talim untuk menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Imam Ghazali mengatakan ala khairi khalqi, beliau memberikan penjelasannya. Ada 10 kemuliaan Rasulullah di dalam qasidah ini. Yang terakhir di sini penjelasannya, orang kalau menjaga, mengamalkan, menghafalkan akan terpelihara dari kebakaran. Min syarri nari wa surqaqin, dari pencurian. Ya, kena pencuri. Jadi satu dalam sepeda. Jadi maksudnya satu. Pemimpinannya dan dari bencana-bencana. Jadi bisa diamalkan ya. Nanti kalau burda, kalau dibaca habis burda itu setelah dikom satu. Nah ini satu bait di atas itu, satu bait biar mantap juga atas kaki, satu bait Labiah Talim belum pernah mimpi basah waktu sama sekali. Toha siapa Rasulullah mutlaqan abada, tak pernah sampai junub Rasulullah seumur hidup sampai berapa kali Rasul sebanyak umur dah pernah. Kemudian wama tasahaba aslan fi mada zaman, dan belum pernah awaya dan masalah awaya seumur hidup tak pernah awaya. Dan juga jangan awaya. Alhamdulillah Muhammad. Jadi ini saja yang bisa disampaikan. Semoga dapat barokah Rasulullah, dapat barokah Imam Ghazali, ya semuanya dapat barokah Muhammad bin Umar, dapat barokah ibu beliau. Dan ini yang mana niatin soleh al-Fatihah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iya, iya, kita selalu Al-Muntadhar, saya dan ta'amil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma alladhi wal mashraba as-safi al-haniyya wa ya ghani. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma alladhi wal mashraba as-safi al-haniyya wa ya ghani. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma
cinta taman surga Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu bidzikri ustadzuna syekhuna inna billah walillah karim ibnu karim ustadz Masdur Zaini hafizahullah wa ra'ah wa athalallahu barakatuhu fi khidmatil Islam wal muslimin wa ayyadahullah daiman abadan amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Moga-moga beliau kita Masdur paling sehat amin. Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ajunan EPLS Allah Subhanahu wa taala dipilih dari sekian manusia-manusia yang ada di sekitar sini. Kalian dipilih untuk berada di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kalian dipilih berada di tempat seetotak tempat surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian dipilih menjadi orang-orang yang insya Allah mendapatkan tanda-tanda akan memperoleh kebahagiaan, memperoleh perlindungan dari Allah, memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semua manusia kabeh manusia terus ini. Tak ada orang yang terososan, benar yang terososan, benar yang nyari mana. So, kabeh orang nyari sana. Searah kepasan sama kau mereka. Ya intinya mereka ingin hidup bahagia. Saya merapal terus mana? Saya sekolah yang menuntut ilmu, sedaya terus tetapi semua manusia ingin bahagia. Tetapi tidak semua manusia itu mendapatkan kebahagiaan. Tidak semua manusia itu memperoleh petunjuk dan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim ya, bahwasanya manusia yang akan bahagia itu adalah manusia yang mendapatkan petunjuk, bimbingan dan hidayah daripada Allah Subhanahu. Kalau dapat bimbingan, kalau dapat petunjuk, dapat hidayah daripada Allah, dia yang akan bahagia. Walaupun kalau dinilai dari materi mungkin tidak banyak, biasa, sederhana, tetapi hidupnya bahagia. Dinilai dari hal-hal yang lain biasa, tapi orang ini adalah orang yang paling bahagia di dunia. Itu berkat hidayah. Coba hidayah kalian tahu, Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang redaksinya, bunyinya bahwasanya hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, kesultanan Allah, pengetahuan Allah, tak bisa diganggu, tak bisa diotak. Sampai saya ketahui bahwa ada hidayah, saya bersedekah ke saya. Saya bersesat kepada Allah, saya kesultanan yang Allah sesat yang sesat. Saya kesultanan yang Allah lagi ancok, berdoa saya kepada Allah, berdoa saya berdoa. Ada orang yang dimuliakan kepada Allah, ada orang yang dihinakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melana moga-moga berdoa panjenengan saya hadir kali itu di dalam majelis saya kali itu insyaallah sebab tambah takdir berdoa panjenengan orang yang mati hidayah dari Allah. Amin. Di antaranya kan hidayah kita dekat hak Allah. Cari pun Imam Ghazali, maka nama sekarang kitab kali itu judul apa? Bidayatul Hidayah, permulaan dari hidayah. Di antara orang yang disebutkan oleh petunjuk dari Allah adalah orang yang belajar dengan niat mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Mana diajukan dia setelah makin belajar kita hadir nikmat saja dari Allah. Sudah sebuah karunia pemberian yang istimewa dari Allah. Nah, pemberian mesti niat. Setiap majelis bermalam Rabu hadir niat ngamal kita gak setor. Walaupun satu ilmu yang kita dapat kita niat amalkan, itu sudah berarti permulaan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir juga termasuk orang-orang sahabat
dikatakan ketika ada majelis ilmu, majelis yang dapat berkahnya itu bukan cuma yang hadir, bukan cuma yang hidup, tetapi yang paling dapat merasakan keistimewaan majelis tersebut orang-orang tua kita yang ada di Al-Quran, yang sekolah baca, yang sudah pindah arah, itu lebih banyak mendapatkan keberkahan manfaatnya daripada majelis ilmu, karena di tempat ini diturunkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat dari Allah hidayah, tapi kenapa? Karena sudah berbakti kepada orang tua, memberikan suatu hadiah yang istimewa. Untuk bertanya, telepon. Bisa telepon dulu. Tak bisa canggih. Telepon tidak canggih karena tidak bisa telepon sebenarnya dengan apa. Kalau para aulia bisa. Para aulia Allah, karena kata ini dikisahkan Imam Hasan Syadili Mempelani Muhammad pada telepon, ketika pada telepon terbagi berbincang-bincang, ngobrol, bercerita. Para aulia lupa mana berpakai orang salam pada kenapa mereka hatinya sudah sinyalnya ini kalau lagi ke Gusti Allah ini kan bukan 4G, bukan 3G, ini kan nanti bebas pesan dengan para aulia. Di antara buktinya kenapa saya katakan yang hadir majelis ilmu ini anak penting pada orang tua. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah lewat di suatu tempat, satu daerah, pas berpokok dulu ada sebuah makam. Nabi saat itu bersama sahabat, kata Nabi, Arya kubur, sebenarnya kubur ini siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penghuni makam ini disiksa orangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi cuma kasih tahu, kemudian lewat. Setelah beberapa lama, sekian waktu, Nabi lebar sahabat, Nabi mengatakan ini penghuni makam sekarang diberi kenikmatan oleh Allah, berada di dalam taman surga Allah. Sahabat heran, ya Rasulullah, ajunan sampai lepet, kau tidak siksa ke kubur karena punya dosa, punya maksiat. Semakin kok bisa? Kan konsep itu kan orang, kan sudah wafat, kok bisa sekarang kau mengatakan ini kuburan diberi kenikmatan? Tak tahu, saya tak tahu. Nanti saya akan tanya kepada malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad SAW, saya akan matur. Kenapa? Mungkin dulu ini maksudnya kenapa sekarang kau bisa berada di dalam kenikmatan? Jibril datang, Nabi bertanya, Jibril, gimana kisahnya itu kuburan? Dulu dia ada maksiat, kenapa sekarang dijadikan orang yang diberi kenikmatan pada Allah? Kata Jibril, saya akan matur kepada Allah. Saya enggak tahu. Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, gimana ceritanya di penghuni kubur itu? Kenapa dulu disiksa sekarang diberi kenikmatan? Allah mengatakan orang itu ketika dia meninggal, dia punya anak masih kecil, masih bayi. Si penghuni kubur ini ketika meninggal dia banyak dosa, banyak maksiat. Ketika meninggal disiksa. Kemudian ketika anaknya mulai tumbuh dan mulai ngaji, masuk madrasah, ajar Al-Quran, baru mulai baca Fatihah. Ketika permulaan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, anak kecil masih umur 4-5 tahun, baru belajar Al-Quran, guru ajar ngaji, guru baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ketika sang anak baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah madhub, mereka hari anak baca Bismillahirrahmanirrahim, mengatakan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, gak pantas saya menyiksa bapaknya di kuburan, anaknya baca kalam, baca angkat siksanya itu orang tua karena anaknya ini berkat dia baca Al-Quran, bebaskan daripada siksa kubur. Kenapa saya katakan kalian yang hadir, ya, termasuk orang-orang yang insya Allah bakti kepada orang tua kalian, karena dapat berkah, ya, dapat berkahnya daripada majelis ilmu kali itu. Terus paling sudah mari kisah ya, orang yang laki kita dia itu bentar. Ada mungkin sudah jemaah mungkin sudah dengar, tapi lebih supaya lebih kita memantapkan lagi, khususnya tentang kitab Bidayatul Hidayah ini. Ada kejadian sekitar kurang lebih 150 tahun yang lalu di zamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang Sulamut Taufiq, itu punya santri, punya murid-murid
ada 4 orang dari Hadramaut, dari Yaman. 4 orang ini ya niat, mereka setelah belajar kitab Hidayah, mereka niat untuk mengamalkan semua isinya kitab Hidayah. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, 4 orang ini, orang Yaman semuanya. 4 orang ini berikrar, berjanji mengamalkan semua isinya kitab Hidayah. Mereka berangkat ke Mekah, 4 orang dari Yaman ini berangkat ke Mekah. Mulai berangkat, selama di perjalanan mereka berjanji dan saling mengingatkan saling untuk mengamalkan secara sempurna, secara total isinya kitab Hidayah ini, dan berharap mereka bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Berharap, bercita-cita ketika mengamalkan ini bisa ketemu dengan Rasulullah SAW. Berangkat mereka dari Yaman, di perjalanan terus hanya kitab ini yang dibaca. Mulai pagi, mulai bangun tidur, mulai ada kamar mandi, ada kan nanti akan dijelaskan semuanya. Ada berwudu, semuanya, paling kecilnya ada berpakai sandal, semuanya diamalkan. Tidak ada yang ketinggalan. Sampai ketika mereka nyampe di Madinah Al-Munawwarah, sampai di kotanya Rasulullah SAW, ketika mereka di sana terus mengamalkan ini kitab Hidayah, beberapa waktu akhirnya mereka bertemu secara yang kotor, bukan lagi mimpi, tapi mereka berhasil bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, mendapat kemuliaan dari Rasulullah SAW. Keempat orang ini yang terkenal 3, sama orang Yaman semuanya. Yang terkenal pertama namanya Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Ini santrinya Habib Abdullah bin Husain bin Wahid. Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus sama Nabi diberi hadiah karena dia mengamalkan Hidayah, diberi hadiah buku notes, buku notes. Ya Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, ini hadiah untuk kau dan aku utus engkau untuk berdakwah di daerah Mesir, Qahir. Kata Nabi, pergilah kau ke arah Mesir, berdakwah di sana dan tinggal kau di sana. Ini Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Kemudian orang yang kedua Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, dikasih oleh Nabi tongkat, diberi tongkat. Wahai Syekh, wahai Syekh bin Muhammad Al-Jufri, ini tongkat. Aku utus engkau untuk berdakwah di daerah Hindia. Orang Arab bilang Hindia itu Hind. Pergilah kau ke Hind, pergilah ke India, dan ini untuk membantu berdakwah di sana. Yang nomor 3 adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Faqih. Ini diutus oleh Nabi untuk pergi ke negeri Melayu dan konon tinggal di daerah Aceh. Tinggal di daerah Aceh sana, diberi oleh Nabi nampan atau tanah, diberi tanah. Orang yang keempat ini orang Yaman, diperintahkan untuk Nabi untuk kembali dari bangsa Al-Khatib, itu memang dari Yaman, banyak dari bangsa Al-Khatib, diperintahkan untuk kembali ke kampungnya, berdakwah di kampung. Yang terkenal ini 3 orang ini. Ya. Kalau yang dari Yaman ini mereka kembali dan tidak banyak kisahnya. Tapi yang 3 ini terkenal dan insya Allah sampai sekarang mereka ini tempat makom mereka, kisah mereka itu sangat terkenal. Yang pertama Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus diutus ke Mesir. Ketika dia baru sampai di Mesir, bawa kita protes, disuruh dakwah oleh Nabi. Ketika dia baru nyampe di Mesir, saat itu Syekhul Islam, pemimpin yang ada di Mesir, ulama atau muftinya yang ada di Mesir sedang meninggal dunia, sedang wafat, dan para ulama sedang bermusyawarah mencari siapa penggantinya Syekhul Islam. Saat itu sedang berkumpul di Masjid Jami' Al-Azhar, dan ini Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini sedang hadir. Ketika kumpul di Masjid Al-Azhar itu, di soft yang pertama itu kumpul semua ulama,
Ini sebagai apa namanya, pendaulatan mencari siapa penggantinya Syekhul Islam yang baru meninggal. Di stop pertama, kedua, ketiga ini adalah rombongan ulama-ulama yang ada di Mesir, kandidat yang dicari yang akan menjadi penggantinya yang meninggal. Di stop kedua, rombongan asatid, guru madrasah, guru sekolah, sosok berikutnya di tengah. Kemudian di sosok yang belakang itu orang awam, yang hadirin, orang-orang yang hadir, dan termasuk di sosok yang paling belakang yang hadir saat itu Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dengan pakaian biasa, pakaiannya pakaian orang awam, dan beliau orang asing, baru datang ke situ, tidak ada orang kenal. Cuman beliau ketika baru nyampe dengar ada pemilihan siapa yang akan menjadi ketua Syekhul Islam, yang akan menjadi pimpin ulama di situ. Beliau hadir, kumpul dulu sama orang awam. Akhirnya mereka berembuk, ini para pembesar-pembesarnya, apa ini yang akan kita ajukan sebagai nantinya yang akan didaulat, yang akan dipilih. Akhirnya setelah berembuk ulama, mereka mengatakan begini, siapa di antara ulama ini yang paling faqih, yang paling ahli fikih, dia nanti yang akan memimpin. Bukan yang pandai baca Quran, bukan yang suaranya bagus, tetapi yang dipilih yang paling faqih, ahli di dalam ilmu fikih. Akhirnya untuk menentukan itu mereka harus mencari satu pertanyaan, disepakati oleh beberapa ulama. Pertanyaannya yang akan kita ajukan, siapa yang bisa menyebutkan sunnah sholat dalam 2 rakaat? Sombajak 2 rakaat, ada berapa sunnah? Di dalam sholat 2 rakaat itu ada berapa sunnah? Siapa yang bisa menyebutkan sunnah yang terbanyak, dia yang akan menjadi pemimpin dan menjadi mufti atau Syekhul Islam di saat itu. Aduh, ini ada yang menyebutkan sampai 200 sunnah. Tanya lagi, ada lagi menyebutkan sampai 250. Ini ulama-ulama di depan semuanya. Kemudian ada lagi yang menyebutkan sampai 300 sunnahnya sholat dalam sholat 2 rakaat. Ini ulama yang menyebutkan. Ketika sampai 300 ditanya, ada lagi yang bisa? Sok ulama mengatakan tidak ada. Ini sudah orang yang menyebutkan 300, inilah yang paling banyak. Ketika ditanya, adakah yang bisa? Tiba-tiba dari belakang Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, yang orang awam yang datang dan dikasih kitab sama Nabi, yang katakan, saya bisa menyebutkan sampai 500. Sunnahnya sholat. Dipanggil, disebutkan. Dia tinggal buka, disebutkan. Nah, ini buku ajaib. Tidak ada tulisannya, tetapi kata Nabi, nanti kau menemukan permasalahan apa, pertanyaan apa, kamu buka buku itu, kamu tidak akan dapat jawabannya di sana, kata Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus buka buku, menyebutkan sampai 500 sampai lebih. Kata si ulama, cukup. Ini 300 tidak bisa terus. Sampai 500. Berarti orang yang paling alim. Akhirnya beliau diangkat. Subhanallah, sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, beliau diangkat, dijadikan pemimpin, imam sholat saat itu, dan berdakwah di sana. Berdakwah. Memang Mesir itu tempatnya orang alim, tempatnya mufti, tempatnya fuqaha, dan macam-macam, dan pemikiran macam-macam di sana. Diutus oleh Nabi untuk meluruskan pemikiran yang melenceng, untuk meluruskan akidah-akidah yang sudah mulai kuat, dan mengajarkan adab dan akhlak. Dikisahkan juga oleh Mustafa ini, ada salah satu orang, setahu oleh ustaz atau salah satu ini yang pusing. Ini kok pegang buku itu terus? Kok bisa nyebutkan dia dari buku itu terus? Ini coba buku ini. Pak beliau apa itu? Beliau pas sholat, habis sholat biasanya isi majelis ya. Beliau telah pas beliau sholat ada yang nyuri bukunya. Subhanallah. Ketika beliau nyuri bukunya, ketika di majelis beliau diberikan pertanyaan, posat nyari bukunya. Bukunya dia jawab. Beliau sekejap dia orang Ustaz. Ketika beliau bingung, beliau mengeluarkan kalimat. Beliau marah, sedih. Pas beliau badannya membesar, lagi sampai depan ke listrik yang ada di tempat itu dimakan oleh beliau. Pembeli dengan buku, kontak pembeli dengan kabir saja. Beliau mengeluarkan
sedih, bukunya yang dikasih Nabi hilang. Ada yang kasihan, kalau ada buku berhidupkan, maka ada ulama, dan itu buku dari Nabi Muhammad SAW. Dari begitu sedihnya beliau sampai mengeluarkan kalamahnya sampai beliau tinggi besar jadi raksasa dimakan oleh beliau. Akhirnya ketakutan membawa di buku berpikir jauh, membawa buku di malaikat akan dikembalikan. Nah, kisah ini terdengar oleh gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir di Yaman, di Hadramaut, yang karena kitab Sunan Taufik dengar kalau maulidnya itu Habib Abdullah bin Mustafa terus dakwah di Mesir dan mulai sampai melakukan karamah mengeluarkan walidnya. Ketika mendengar kisah ini, beliau gurunya nulis surat, kirim surat ke beliau, Abdurrahman bin Mustafa terus, saya dengar kamu mengeluarkan karamah begini, saya nasihati karamah itu, karamah bil auliya kan haid di lisan, gurunya marah. Wahai Abdurrahman, wahai muridku, tolong karamah itu jangan ditampakkan kepada manusia. Karamah bagi aulia itu sama seperti orang perempuan yang sedang haid. Ada orang perempuan haid atau haid, mereka akan menutupi. Marah gurunya ini dan namanya pendidik seorang guru ya. Tolong kamu jangan sampai mengeluarkan karamah mulai, kata guru. Itu beliau mengeluarkan karena memang sudah kaget dan tak mampu ini bosan dengan bukunya. Tapi setelah mendengar nasihat daripada gurunya tersebut, insyaallah beliau mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ini diberi oleh Nabi buku karena memang dakwah untuk daerah Mesir itu banyak orang alim, fuqaha, banyak ulamanya di sana. Yang kedua, Habib Syekh bin Muhammad Al-Dufri diberi tongkat, disuruh dakwah ke India. India saat itu terkenal ilmu sihir. Banyak orang terbang mencari ke sana. Orang-orang ilmu hitam itu ketika belum nyampe di sana, tinggal di sebuah pulau. Orang-orang Islam itu pada ketakutan karena orang-orang kafir punya ilmu hebat, mereka bisa terbang. Akhirnya mereka datang kepada Habib Syekh, kami ini ketakutan. Kata Habib Syekh, ayo suruh tanding sama saya, orang kafir. Suruh kumpul, suruh tanding. Akhirnya dibuat perjanjian, buat perkumpulan tanding. Makbul ini, negara kafir makbul, muncul ilmu hitam. Dan Habib Syekh pada akhirnya ilmu tidak bisa kabul. Mana kalau tak bisa kabul, ada yang tongkatnya beliau terbang, ibu buka ini kasih kabul sampai kabul. Dan akhirnya orang mengatakan, mau tongkat bayi kabul dari rumah orang, tongkat bayi kabul masih buku. Saya kabul kabul beliau tas sampai kabul. Artinya kalah ilmu mereka dengan tongkat Nabi Muhammad SAW. Kemarin Rasulullah dikatakan. Akhirnya beliau menjadi rujukan manusia di India dan banyak berdakwah di sana, banyak mengislamkan orang, banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Habib Syekh bin Muhammad Al-Dufri. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Faqih itu diutus oleh Nabi ke negeri Melayu, kemudian tinggal di daerah Aceh. Tinggal di daerah Aceh, beri nampan atau tanah. Beliau ini kata Nabi, itu tugasnya tanam itu, kamu nanti kalau dakwah buka nanti akan isi makanan bermacam-macam makanan. Jadi kalau kamu buka pengajian, buka benar saya bumi, benar saya bukori, apa orang yang Melayu sedang makan. Coba tarik benar pengajian di Indonesia, benar acara ada kebenaran, benar sih. Jangan dan orang Melayu itu suka makan. Nabi tahu, Nabi kasih hadiah itu sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Itu jadi setengah double dengan Melayu. Tidak ada majelis, tidak ada pengajian, kecuali mesti ada makanan di sana. Biasa pas ada makan, biasa majelis orang sampai Ramadan lagi. Akhirnya beliau dakwah di situ. Setelah dakwah beliau buka orang tinggal di Bogor, tinggal di Mesir. Saya amin, saya kira. Akhirnya banyak yang datang kepada beliau dan berdakwah dan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak memasukkan orang ke dalam Islam. Cuma di Aceh bukan terkenal namanya Habib Abu Bakar. Terkenal namanya di Aceh itu Tengku di Andor. Ya. Namanya Tengku di Andor, kuburan ma'ruf terkenal. Bahkan ketika peristiwa tsunami 2004 itu di Aceh, itu orang yang berada di makam beliau selamat. Itu air lewat samping. Tidak padahal ini tsunami air dahsyat. Orang-orang yang ada di makam beliau selamat kepada Allah. Air lewat. Diberi
sampai kepada ya. Kalau kalian tidak percaya, datangi di Aceh atau kalian buka ya, di Google, tulis Teguh di Andong. Itu Habib Abu Bakar ya, bin Muhammad diutus oleh Nabi untuk berdakwah di daerah Malang ya, kemudian bekerja. Nah ini dari kisah-kisah ini semuanya mereka beroleh hidayah, mereka beroleh bantuan, bahkan jadi utusan Nabi Muhammad berkatnya ngamalkan hidayah. Nah, makanya beruntung kalian semua di sini, khususnya jamaah Al-Zakiri, jamaah perlindungan dan sekitarnya. Kalian diberi nikmat oleh Allah, ada Ustaz Mastur yang siap untuk mengajarkan hidayah. Ini nikmat yang besar dari Allah, tidak gampang, tidak mudah. Hidayah itu tidak mudah. Orang mau memperoleh tidak mudah dibuka oleh Allah. Tapi kalian sudah ada tanda-tanda akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sedikit apa? Ayo niat amalkan. Amal lagi walaupun yang paling ringan. Ada kisahnya juga perempuan. Seorang suami punya istri, istrinya ini tidak tahan. Ketika suami ini ngaji hidayah, dia niat. Dia dapat kabar siapa orang yang mengamalkan hidayah ini akan diberi hidayah. Dia niat gimana caranya? Istri saya dipakai kerudung, istri saya ini jadi orang baik, jadi orang soleh, kemudian sholat, kemudian dapat hidayah. Akhirnya suaminya yang hadir di dalam pengajian mendengarkan gurunya jelaskan hidayah itu, dia beli kita dan dia niat amalkan. Akhirnya amalkan apa? Niat amalkan urusan pakai sandal dan sebagai gempa. Ada pakai sandal itu diamalkan. Masuk kamar mandi, ya sunnahnya pakai sandal. Kalau pakai tangan, pakai kaki kanan. Kalau buka pakai kaki kiri. Ini dari sebagai gempa. Ini diamalkan dengan dia supaya istrinya dapat hidayah. Ngapa lagi oleh sebulan sandal era? Ini coba ini. Dicuri sama istrinya. Dimenang sandal. Melek. Itu kata gurunya suruh amalkan ini minimal 40 hari. Kamu amalkan yang ada hidayah. Insya Allah akan diberi hidayah. Kalau kamu akan diberi hidayah. Terlalu hari apa lagi enak. Boleh seminggu. Terlalu hari enak boleh sandal. Akhirnya getar mampu ini. Tak pernah tahu nih kalau kita kok begini nanti kamu. Karena dia memang sudah niat mau mengamalkan hidayah. Mendesak dan berperkara akhirnya kamu begini. Keluar kita habis keluar dia masak juga. Istrinya kesel karena dia itu selalu mikir sadar nama lagi sadar. Dia coynya berbeda kan. Karena dia berperkara balik akhirnya kamu berkorban jadi ini kata kok pas akhir oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakahnya hidayah. Pas aku segini pas apa. Jadi amin berjaya kalau boleh mencoba niat pada mereka atau nama lagi hidayah. Insyaallah masalah kita akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting niat amalkan. Ayo sedikit atau banyak. Sekolah kita berbeda walaupun nantinya akan dijelaskan ada ke kamar mandi, ya ada yang ringan-ringan. Tanpa kita mau tidur, ya. Makanya sebagai penutup, kalau makin mencokok, insyaallah. Tadi Ustaz Mastur cerita Imam Abdul Hasan Asy'adili yang mimpi Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kedudukan Imam Ghazali. Di antara amalan ini dari Imam Abdul Hasan Asy'adili. Beliau mengatakan ada amalan ringan, mudah, gak sampai 2 menit. Kalian kerjakan sebelum tidur akan mudah mimpi Nabi Muhammad SAW. Apa amalan? Insyaallah gampang. Baca a'udzubillah di makan. Kalau pada tidur boleh kasar, kalau bisa dalam keadaan wudu, dalam keadaan kita baca doa tidur, semuanya. Kata Imam Abdul Hasan Asy'adili, ini beliau dapat dari Nabi Muhammad ini. Wahai Abu Ali, namanya Imam Abdul Hasan Asy'adili itu Abu Ali, dia punya anak namanya Ali. Kalau kau ini bertemu dengan aku, kata Rasulullah, aku beri kau amalan. Sebelum tidur baca a'udzubillah 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca doa ini. Sebagai doa. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad arini wajha sayyidina Muhammadan halan wa ma'ana.
Ini doa dari Nabi diberikan doa. Kalau kamu baca amalan ini, saya akan datang kepada kau ketika tidur. Nabi mengatakan, kata Abu Hasan Asy'ari, setiap malam saya baca ini dan setiap malam saya mimpi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memberi amalan ini, memberi ijazah kepada yang mau mengamalkan. Saya tahu tentang dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin diberikan mimpi. Ya tapi memang tidak mudah. Ya, kalau kita masih banyak dosa, kita tidak rindu, ya, masih banyak maksiat, memang mungkin tidak akan terkabul langsung dalam 1-2 hari. Perlu ujian, perlu usaha. Tapi mungkin ada yang sudah siap untuk diberi oleh Allah, bisa jadi. Dari kalau Allah tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi Nabi adalah sebuah karunia yang besar, sebuah anugerah yang agung, tidak diberikan kepada sembarang manusia. Tapi kalau Allah mau memberikan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara nama-namanya itu mimpi Nabi itu, ya. A'udzubillah, 5 kali, Bismillah 5 kali, kemudian doa, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan kedudukan dari Muhammad, dengan kemuliaan dari Muhammad, arini wajah Muhammad, perlihatkan kepada wajahnya Nabi Muhammad, halan wa ma'ala, saat ini dan di waktu-waktu yang akan datang. Itu doa. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad, arini wajah sayyidina Muhammadin, halan wa ma'ala. Nanti mantap nih, bisa tengok di YouTube, di komen dalam di Facebook, atau kita akan masuk di dekat dua amalan dari Imam Abdul Hasan Asy'ari. Ya baca, yang mungkin kita baca sekarang, mungkin tahun depan kita dikaruniakan ke sana. Walaupun satu kali kita dalam hidup diberikan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita minta. Ya. Ini saya perlu sekali ini kan, saya perlu sekali kan itu. Salam kita Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kapan kita mau minta hal-hal yang mahal seperti ini? Jangan hanya minta yang murah-murah, jangan minta, tapi minta seraja minta ngetela, misalnya ada terpakin sampai dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis ini berkah oleh Allah. Mudah-mudahan kedepannya terus bisa istiqamah dan hadir dan mendengarkan, bisa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi taufik, diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan. Tidak perlu dilakukan lagi di kitab, sudah tidak perlu dilakukan lagi dan ucapan. Namanya saja hidayah, permulaan dari hidayah. Orang kalau mau niat mengamalkan kitab ini, insya Allah hidupnya dapat hidayah dari Allah, dapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alna hal wa ja'alna marhumah, tafarruqan bi ba'di tafarruqan masuma. Mudah-mudahan banyak sini diberkahi oleh Allah, Rasul diberi berkah, banyak umur sehat walafiat, diberikan oleh Allah hidayah, taufik, hidayah semuanya yang hadir, semuanya keluarga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Wabillahi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengamalkan, ya, mengamalkan Allah itu tuliskan doa mau tidur dari Sayyidina Habib Muhammad yang diijazah diajarkan oleh Al-Imam Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Insyaallah ini sangat mujarab, akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Insyaallah mendapat mimpi Rasulullah, dapat kemuliaan dari Rasulullah, baik dalam keadaan mimpi jaga di dunia, mimpi di barzakh, semuanya. Dapat bawa Rasulullah, istri, anak-anak kita, lingkungan masyarakat sekitar Masjid Al-Zahid dan seluruh kaum muslimin. Al-Fatihah. La ilaha
مسر الشام ضار أن الله يبارك لنا فيها مجلسنا الله يجعل هذا المجلس من أبرك المجلس علينا وعلى المسلمين الله يفتح بهذا المجلس أبواب الخيرات أبواب البركات وسعادة أبواب الهداية لنا ولوالدينا وشيخنا ولينا وأن الله يرضى مجالسنا حتى مجالس وشيخنا ومجالس علماء وأن الله يرضى بهم ربنا الدنيا والآخرة كما بالعناية والرعاية من جميع أولياء الله محمد صلى الله عليه وسلم رزقنا كما بالاستقامة ورزقنا كما للتوفيق وأن الله يوفقنا لأن نعمل معك يا أرحم الراحمين على هذه الدين ولكل دين صالح جامع شاملا من خيرات الدين والآخرة وصلى الله على الإمام محمد محمد أحمد الغزالي وجميع من ذكرنا أسمائهم من أولياء الله جميع من عمل هذا الكتاب على هذه الدنيا ولكل دين صالح والدين والدين وأمتنا أمواتهم وأموات من تقدم في هذا المجلس ومن تقدم في هذه القرية أن الله يرشاهم ورحمة المغفرة والسلم والجنة يعيد علينا بركاته والسرار والأنوار وعلوم وعلم الدين والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا لنا وكرامنا